itu semuanya sangatlah murah. Di mana ibadah yang wajib ditinggalkan salat dan puasa dikarenakan uang hanya 100, 150, 200 per hari. Kalau kita memang mau menjual agama kita, jualah satu hari 1 miliar. Ada yang nawarin, kamu jangan puasa hari ini tapi aku bayar 1 miliar. Mau? 1 miliar, mau? Bayar. Tukang jual agama. Maka ini bagaimana dia tinggalkan sholat dan dia tinggalkan puasa hanya untuk 150. Menjadi tukang. Menjadi penderes karet. Menjadi tukang panen sawit. 100.000 dijual agamanya. Karena capek, akhirnya dia berbuka. Maka inilah hadis yang menjadi tauladan bagi kita. Disebutkan oleh Nabi, badiru bil a'mal. Cepat-cepat kalian mengamalkan amal-amal soleh. Fitanan, di sana ada fitnah. Dan dia mansub dikarenakan hal fitanan, yang mana di sana ada fitnah yang keadaannya itu kakit ilailil muzlim, seperti gelapnya malam yang merayap, tidak diketahui, samar. Maka bisa jadi seseorang dalam keadaan mukmin di pagi hari, dia melaksanakan puasa, kemudian berbuka, dan di malamnya menjadi kafir karena menjual agamanya. Dan bisa jadi seseorang berimam di malam hari, salat maghrib dan isya, dan salat tarawih, ternyata besoknya tidak puasa, tidak salat, dan sebagainya, bahkan kafir. Maka dikarenakan menjual agamanya demi dunia yang hina. Maka dunia ini hina ya ibadallah. Jangan diharapkan dunia ini sangat mulia, tidak. Hina. Seperti di dalam ayat Al-Quran, di dalam surat Al-Asr Allah berfirman, wal asr innal insana lafi khusrin. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Orang yang hidup di dunia ini dalam keadaan merugi. Time to the time, second to the second, hour to hour, day to the day, month to the month, year to the year, waktu demi waktu, detik demi detik, menit ke menit, jam ke jam, pekan demi pekan, windu demi windu, tahun demi tahun, semuanya akan dihisab oleh Allah dalam keadaan merugi. Tidak sholat, tidak puasa, dan sebagainya, merugi. Maka disebutkan seluruh manusia dalam keadaan kerugian. Kecuali mereka yang hidup di muka bumi ini dalam keadaan ilaladina amanu wa amilus solihat. Orang yang beriman, saya muslim, dan beramal soleh. Waktu puasa ya puasa. Waktu sholat ya sholat. Waktu belajar ya belajar. Maka itu orang yang beruntung. Tidak masuk kepada kerugian. Watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr, dan orang yang sibuk mengajari manusia, memberikan tausiah kepada yang kebaikan dan berdakwah. Maka inilah orang-orang yang tidak merugi. Maka selain itu, kehidupan di dunia ini semuanya merugi karena dihitung oleh pedang-pedang waktu. Apa yang kamu lakukan di dunia akan dihisab waktu-waktunya. Maka hadis ini, poin pendalilannya adalah hadis yang sahih dan bersambung. Maka la tadur an anatul ala, di mana al-ala meriwayatkan dari bapaknya dengan riwayat an abihi. Karena al-ala huwa ibnu Abdurrahman, bukan dari mudallis. Dan periwayatan dari bapaknya, dia bertemu apa tidak dengan bapaknya? Al-ala bertemu, meriwayatkan hadis. Maka la yadur ala ibnu Abdurrahman. Dan Abdurrahman yang meriwayatkan dari Abu Hurairah dengan an Abi Hurairah, itu pun tidak berpengaruh, tidak mendhaifkan sanad, karena Al-Ala bukan seorang mudallis dan dia sezaman dengan Abu Hurairah dan duduk di majelis Abu Hurairah. Dari sini Al-Ala periwayatannya kepada bapaknya an, bukan mudallis dan hidup dengan bapaknya, dan bapaknya meriwayatkan dari Abi Hurairah pun tidak terputus karena dia di zaman Abi Hurairah. Dan dia bukan mudallis. Maka ini contoh dari permasalahan rawi yang meriwayatkan an-anah,
namun tidak berpengaruh an-anahnya. Al-Ala meriwayatkan kepada bapaknya an, dan bapaknya Abdurrahman meriwayatkan dari Abi Hurairah dengan an. Di sini sanadnya sahih muttasil. Paham? Wajah pendalilan. Perkara yang kedua, di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Bukhari di Adabil Mufrad dan Imam At-Tabrani di Mu'jamil Kabir, yang mana datang dengan lafaz su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul adyan ahabbu ilallah. Qala al-hanifiyah as-samhah. Bahwa agama apa yang paling dicintai oleh Allah, yang ada padanya al-hanifiyah as-samhah. Al-hanifiyah maknanya al-mail ila tauhid. Afwan, al-mail minasyirk ila tauhid. Yang mana agama yang mengajak kepada peribadatan tauhid, inilah agama yang hak. Dan as-samhah, agama yang mengajari kepada kemudahan, tidak memberatkan kepada umatnya, dan mengajari kepada akhlak yang mulia. Ini dia makna as-samhah. Maka hadis ini barakallahu fikum, lihat sanadnya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di Adabil Mufrad dan Imam Ahmad dan At-Tabrani di Mu'jamil Kabir dan Ubaid ibnu Humaid di Musnadnya dari jalan, silahkan dihukumi. Kalian sudah Masya Allah belajar dengan kita ilmu hadis. Min tariq Muhammad ibni Muslim an Daud ibni Husain an Ikrimah an ibni Abbas. Apa hukumnya? Silahkan semuanya. Dhaif, limada? Lianna fi an-ana mudallis. Maka jawabnya sanad ini munqati', dhaif, karena Muhammad ibnu Ishaq dia imam al-Maghazi, dari segi ilmu al-Maghazi dia jagoannya. Namun dia mempunyai sifat yang buruk, mudallis. Yarwi an syekhihi, di sini Daud bi an-anah, di mana dia menyebutkan an Daud ibnu Husain. An-anah di sini tadur fil isnad. Ini poin pendalilan kita. An-anahnya dia di sini membuat dhaif kepada sanad. Namun hadis ini meskipun dhaif di sanad ini, tapi telah datang di riwayat yang lain bisa naik kepada derajat yang sahih. Li ghairi. Misal yang lain. Masih dalam permasalahan hadis dari periwayatan rawi yang mu'an'an namun yadur fil isnad. Hadis yang masyhur yang mungkin kalian telah menghafalnya di matan al-usul as-salasah. Hadis dari Anas, ad-du'a mukhul ibadah. Bahwa doa itu otaknya ibadah. The worship, doa, mukhul ibadah. The core of the ibadah. Otaknya dari ibadah. Lafaz doa itu otaknya ibadah, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari jalan akhbarana Al-Walid ibnu Muslim an Ibni Lahiyah an Ubaidillah ibni Abi Ja'far an Aban ibni Soleh an Anas. Dan diriwayatkan dari jalan yang lain madarnya kepada Ibni Lahiyah an Ubaidillah ibni Abi Ja'far an Aban ibni Soleh an Anas. Maka madarul hadisnya kepada Ibnu Lahiyah. Dan Ibnu Lahiyah barakallahu fikum dia seorang mudallis dan meriwayatkan dengan an-anah di sini. Maka oleh sebab itu Abu Isa At-Tirmidzi mengatakan hada hadisun gharib. Ini adalah hadis yang berkesendirian aneh. Dan ucapan Imam Al-Bukhari setelah kita tatabbu wal istiqra', Imam Al-Bukhari jika mengatakan gharib, afwan, Imam At-Tirmidzi jika mengatakan gharib saja, hada haditsun gharib, kebanyakan hadis yang dhaif dalam satu sanad. Dan dia mengatakan di sini hada haditsun gharib min hadal wajh la na'rifu illa min hadis Ibni Lahiyah. Menandakan bahwa madar hadisnya dari Ibnu Lahiyah. Tidak ada jalan lain dengan lafaz mukhul ibadah. Maka dari sini kita mengatakan hadis ini dhaif. Maka di matan al-usul as-salasah ad-du'a mukhul ibadah dhaif karena otak dari ibadah lafaz ini datang berkesendirian dari Ibnu Lahiyah dan dia seorang yang mudallis.
dan maktabahnya terbakar. Sehingga dia didhaifkan pula oleh para ulama karena terbakarnya maktabahnya dan hafalannya rusak dan mudallis, lengkap. Hafalannya rusak, terbakar kitabnya, mudallis juga. Maka hadis ini dhaif dari berbagai segi. Yang kembali kepada Ibnu Lahiyah, kata Imam At-Tirmidzi, la na'rifuhu illa min hadis Ibnu Lahiyah. Tidak ada jalan lain kecuali satu jalan ini. Maka hadis ini tidak datang dari sahabat yang lain dengan lafaz mukhul ibadah, itu maknanya. Atau mutabaah dari selain Ibnu Lahiyah, itu maknanya. Namun hadis ini dengan lafaz hampir seperti ini, tidak dengan otaknya ibadah, tetapi ad-du'a huwal ibadah, maka ini hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Mansur an Dar an Yasi' al-Hadrami an Nu'man ibn Bashir. Maka Mansur ibnul Mu'tamir dan Dar an Yasi' al-Hadrami semua rijalnya thiqat. Maka hadis ini hadis yang sahih dari An-Nu'man ibnu Bashir. Adapun yang dhaif dari Anas, di sanadnya ada Ibnu Lahiyah. Yang dhaif, yang sahih dari An-Nu'man ibnu Bashir diriwayatkan Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Maka ad-du'a huwal ibadah. Kemudian Nabi membaca ayat qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabb kalian, berdoalah kepadaku, aku akan memberikan ijabah kepada kalian. Maka ini contoh yang kami berikan tentang permasalahan periwayatan an-anah yang yadur fil isnad. Dia mendhaifkan di dalam sanad. Kemudian di sini faidah yang terakhir. Faidah yang terakhir, hal hunaka lafdus sharih walakin yastakhdimuhul mudallis likay yu'khad hadithuhu, al-jawab na'am. Apakah di sana ada lafaz yang seperti sharih yang bahkan digunakan oleh seorang mudallis dengan lafaz ini? Kita katakan na'am ada. Apa itu lafaznya? Tapi khusus, bukan haddatsana, akhbarana, amba'ana. Lafaznya masuk kepada tasrih dan dipakai oleh seorang mudallis yang khusus. Apa itu lafaznya? Khotobana. Makna khotobana telah khotoba, berbicara, khitab kepada kami. Maka kalimat khotobana asalnya tasrih. Namun setelah diperiksa bahwa seorang mudallis mempergunakan kalimat khotobana dan dia meriwayatkan hadis yang tidak dia dengar, akhirnya dihukumi sebagai riwayat sharih yang dhaif jika memang dilaksanakan oleh seorang mudallis. Maka contohnya periwayatan Anil Hasan, qala khotobana Ibnu Abbas bil Basrah fi akhir Ramadan faqala addu sadaqah saumakum faka'ana an-nas lam ya'lamu faqala farada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hadhihi sadaqah ala kulli sagirin wa kabir dzakarin wa untha hurrin wa abdin sa' tamr au sa' sya'ir au nisfu sa' qamh. Maka hadis ini tentang permasalahan zakat fitr yang akan kita dekat untuk membayarnya. Maka sanad ini barakallahu fikum, sanadnya terputus. Kenapa? Pertama, periwayatan Al-Hasan khotobana Ibnu Abbas. Al-Hasan ma'ruf mudallis. Siapa Al-Hasan di sini? Al-Hasan Al-Basri mudallis. Dan di sini telah diketahui oleh para ulama, dia mentadlis dengan lafaz yang tidak dipakai secara umum. An, qala dan anna. Tapi dia menggunakan lafaz khotobana dan asal dari kalimat khotobana yufidu tasrih. Dan dia diketahui kenapa tidak mendengar dan dhaif
Karena pertama dia mudallis dan yang kedua walam yasma min Ibni Abbas. Ini yang jadi masalah. Kenapa dihukumi di sini khotobana sebagai periwayatan yang dhaif? Karena asalnya memang dia tidak mendengar dari Ibnu Abbas. Maka berkata Abu Hatim Ar-Razi, Al-Hasan ay Al-Basri lam yasma min Ibni Abbas. Wa qawluhu khotobana yakni khotoba ahlil Basrah. Lihat bagaimana tadlisnya. Khotobana meriwayatkan kepada kami bukan Ibnu Abbas yang diinginkan, tetapi khotobana takdiruhu ahlul Basrah. Meriwayatkan kepada kami ahlul Basrah. Ini ucapan Abu Hatim di kitabnya Al-Marasil, di kitab Al-Marasil yang kami nukil, dan berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar, hada darbun minat tadlis ayu bimazid wa huwa qawluhu khotobana wa muraduhu khotoba ahli baladina. Maka dikatakan juga oleh Al-Hafidh Mukhtasar Az-Zawaid Al-Bazzar bahwa ada permisalan tadlis yang lain yang bisa ditambah kalimat khotobana dipergunakan oleh mudallisin yang takdirnya khotoba ahli biladina. Maka dengan ini kita cukupkan pelajaran kita, yang mana pelajaran kita pada hari ini membahas tentang permasalahan hadis mu'an'an dan telah lengkap dari pembahasannya apa definisi mu'an'an. Lalu dia itu apakah dari periwayatan hadis yang dhaif ataupun yang sahih. Telah kita berikan tafsil dan contoh-contohnya. Maka silahkan dimurajaah. Maka dengan ini selesailah pembahasan hadis mu'an'an. Dan insyaAllah kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan hadis mu'an'an di pelajaran yang akan datang. Mu'an'anun ka'an sa'idin an karom. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka